Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan bahkan keluarga dimanapun berada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, keselamatan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita. Saya akan membacakan dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi waktu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mengecedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Saya berikan tema renungan kita, tunggu saatnya Tuhan. Saudaraku, dalam kebenaran ini disampaikan bagaimana sebuah keluarga yang sedang mengadakan pesta. Dan dikatakan di sana, saat pesta berlangsung mereka kekurangan anggur karena begitu banyak orang yang datang tidak sesuai dengan apa yang mereka persiapkan. Tetapi apa yang terjadi di sana? Kita perhatikan dalam firman Allah. Di tengah-tengah pesta itu ada Yesus dan bersama dengan murid-muridnya diundang juga, dan juga ada Maria ibu Yesus di sana. Kalau kita perhatikan, jadi orang itu sebenarnya bukan orang yang jauh daripada mereka. Karena mereka juga menjadi orang yang diundang di tengah-tengah keluarga itu. Saudara, apa yang terjadi dalam situasi pesta di mana mereka kekurangan anggur? Dalam ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Saudara, perhatikan di sana, Maria memperhatikan bahwa mereka kekurangan anggur. Maka dia menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Tetapi apa yang menjadi jawab Yesus? Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Saatnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tetapi apa yang disampaikan Maria kepada pelayan-pelayan yang ada di sana? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, waktu Yesus berkata saatku belum tiba, artinya Tuhanlah yang punya waktu untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga itu. Yesus tahu, tapi Tuhan yang punya waktu. Tetapi apa yang disampaikan Maria kepada pelayan-pelayan itu? Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah seperti itu. Saudaraku, mujizat terjadi saat waktunya Tuhan. Tetapi ada hal yang harus dilakukan. Bagaimana Maria menyampaikan kepada pelayan-pelayan supaya mereka
menuruti, melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudaraku, mujizat terjadi saat waktunya Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya harus melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi kebenarannya, apa yang menjadi firman-Nya. Dan yang kita lihat, perhatikan ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang kedua, mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus dan melakukannya seperti apa yang disampaikan Yesus. Mereka mengisinya sampai penuh. Karena itulah yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Yesus. Saudaraku, dalam kita mendengarkan perkataan Tuhan, mari kita dengarkan dan lakukan dengan segenap hati kita. Kita lakukan sepenuhnya kebenaran firman Allah. Bukan hanya setengah-setengah, kita penggal-penggal apa yang menurut kita enak bagi kita baru kita lakukan. Tapi semua apa yang dikatakan Tuhan. Waktu Yesus katakan, lakukanlah isilah sampai penuh. Mereka tidak bertanya untuk apa sampai penuh, kenapa demikian. Tetapi mereka memiliki hati seorang hamba. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan dan mentaatinya dengan mutlak. Hati seorang hamba. Hamba itu hanya berkata, ya, patuh. Dan selanjutnya dikatakan di sana, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencurah air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Di dalam kebenaran ini pemimpin pesta tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Tetapi pelayan-pelayan itu tahu bagaimana Yesus melakukannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya Tuhan waktu yang terbaik. Di dalam situasi apapun dalam hidup kita, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak pergumulan kita. Bahkan mungkin dalam situasi seperti apa yang dialami oleh keluarga yang sedang mengadakan pesta ini. Mungkin ada dalam kekurangan-kekurangan, keperluan-keperluan hidup. Tunggu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Karena Tuhan Yesus tahu segala sesuatu hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau, mari kita taati apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi firman-Nya, dan lakukan sepenuhnya firman Allah. Lakukan dengan mutlak. Memiliki hati seorang pelayan, hati seorang hamba. Hanya satu kata, ya Tuhan. Jangan sampai kita berkata, untuk apa melakukan firman Tuhan sepenuhnya? Untuk apa mengerjakan firman Allah? Yang Tuhan mau dengarkan, taati perkataan Tuhan, lakukan dengan sepenuhnya. Maka tunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan yang punya waktu. Tuhan tepat dalam segala hal. Pasti waktunya Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya firman Allah katakan, kalau orang yang melakukan pesta, mengerjakan pesta, biasanya anggur yang baik dulu baru yang kurang baik. Tetapi dalam firman Tuhan di sini, justru yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita yang taat kepadanya, yang melakukan kebenarannya, melakukan firman-Nya dengan sepenuh hati kita. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Alami kuasa dan mujizat Tuhan.
Orang-orang yang mengasihi dan taat kepada kebenaran lah yang akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang ajaib. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari menerima renungan firman Tuhan. Mengajarkan kepada kami, karena Tuhanlah yang punya waktu saatnya Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu segala sesuatu hal yang ada di dalam hidup kami, yang jadi doa dan pergumulan kami Tuhan. Tapi yang Tuhan minta supaya kami selalu mendengarkan perkataan-Mu dan melakukan dengan sepenuh hati kami, dengan hati kehidupan kami sebagai seorang hati yang sungguh-sungguh taat, hati seorang hamba. Sehingga kami akan melihat kuasa dan karya Tuhan yang ajaib dan yang terbaik Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat, anugerah dan kemurahan bagi kami yang menerima firman Allah pagi hari ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kemurahan, berkat perlindungan, keselamatan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah atas hidup kami, terlebih di masa COVID-19 ini Tuhan. Hamba berdoa tutup bungkus semua anak-anak Tuhan. Lindungi Tuhan, proteksi dengan darah-Mu, supaya semua adalah kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.